kembali lagi di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, amin. Kita bersyukur sepanjang minggu ini ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh kasih salam dulu kiri kanannya, katakan Tuhan baik, Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan. Kembali kita duduk, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan penghormatan kita hanya bagi nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan pada sore hari ini Tuhan. Kau yang bertata atas pujian kami. Kau hadir melawat setiap kami di tempat ini Bapa, memulihkan setiap kami. Engkau yang selalu menggenggam tangan setiap kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah
bisa berubah di dalam hidup kami. Kami mau berikan penghormatan yang terbaik, pujian yang terbaik untuk satu nama, yaitu nama Yesus, yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak menerima yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami memberikan segala penghormatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berdaulat atas ibadah kami pada sore hari ini. Engkau mengubahkan setiap hati kami, Engkau melawat kehidupan kami, Engkau berbicara bagi masing-masing pribadi kami yang ada di tempat ini. Kami percaya kami boleh ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan rindu memeluk setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kami, Kau yang pegang kendali atas ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, mari setiap orang percaya katakan amin. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini. Langit dan bumi siap memuji Tuhan. Terlebih lagi orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi puja Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi puja Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ada yang mau kita akan puji ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah, sembah sujud di hadapannya. Masa sama kamu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Semua sini katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Suaranya haleluya. Sebelah sini katakan amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi semua katanya haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatan
bersyukur Tuhan, Kau ada di tempat ini, melawat setiap kami. Kami tahu bahwa selalu ada harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru, ada kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami boleh mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang penuh dengan pengharapan dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang kami lewati. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kami mau tetap pegang iman yang teguh hanya di dalam Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan?
kami benar-benar menyanyikan lagu ini sebagai deklarasi iman kami, sebagai doa kami, sebagai sikap kami, bahwa kepercayaan kami kepada Engkau tidak tergantung dari kondisi kami. Kami tidak bersorak-sorai, kami tidak beriman, kami tidak percaya kepada Engkau hanya waktu kami ada di gunung kemenangan. Tapi sekalipun gunung masalah kami belum atau tidak, bahkan tidak berpindah, siang hari ini kami berjanji, kami mendeklarasikan sikap iman kami bahwa kami tetap akan mengikut Engkau sampai akhir. Kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk memindahkan gunung masalah dalam kehidupan kami. Tapi sekalipun, walaupun gunung itu tak berpindah dalam kehidupan kami mendeklarasikan iman kami pada siang hari ini. Kami tetap berjanji akan mengikut Engkau sampai akhir. Karena ucapan syukur kami, Tuhan, kami tahu tidak tergantung dari keadaan kami. Kami bersyukur bukan karena keadaan kami selalu baik, tapi kami bersyukur karena kami tahu selalu ada hal baik dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini boleh ada bukan karena kerja keras kami, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena jasa siapapun manusia di tempat ini, tapi semua boleh ada karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami juga ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini. Mungkin ada beberapa dari kami yang datang dalam keadaan problem free, gak ada masalah sama sekali. Kami lagi ada di gunung kemenangan, puji Tuhan, luar biasa. Kami akan bersorak-sorai, tapi sekalipun mungkin ada beberapa dari kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan, dengan hati yang remuk, dengan hati yang sedih. Kami berberat hati, tapi firman-Mu berkata bahwa Engkau dekat dengan orang yang remuk hatinya, bahwa Engkau akan memulihkan kami. Kami tetap bersyukur apapun musim kehidupan kami pada siang hari ini, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu supaya firman yang dibagikan tidak hanya menjadi sebuah informasi yang masuk kuping kanan kurung pikir, tapi boleh menjadi kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Boleh tertanam di hati, boleh yang mendengarkan tidak hanya menjadi pencatat, perenung, tapi kami boleh pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Kehidupan kami boleh upgrade lagi, boleh semakin serupa segambar dengan Kristus lagi, boleh dikoreksi, boleh ditegur, boleh dibenarkan, sehingga lewat kehidupan kami Kau boleh pakai kami lebih lagi, kapasitas kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus boleh semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang beracara, Kau yang berdaulat, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur yang siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Lagu yang sangat memberkati saya personally. Iya, kadang kita menyanyikan lagu itu hanya lip service ya, betul ya? Tapi mudah-mudahan jemaat di tempat ini kalau menyanyikan lagu bukan hanya lip service, bukan karena iramanya enak. Kalau dengerin ini langsung kayak aduh pengen nangis gitu ya kan, biasa gitu kan. Nyanyi lagu ini langsung terenyuh rasanya. Tapi biarlah setiap lagu yang keluar dari mulut kita menjadi deklarasi iman kita, menjadi doa kita bahwa kita tetap berjanji akan mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kalau Bapak Ibu suka judul, seperti biasa kalau saya khotbah saya kasih judul khotbah saya pada siang hari ini adalah tingkatan iman. Oke, tingkatan iman. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar beberapa jenis iman atau beberapa jenis tingkatan iman yang tertulis di dalam Alkitab. Di mana nanti kita akan lihat beberapa peristiwa di mana Yesus bertemu dengan beberapa orang di dalam kitab Matius pasal yang ke-8. Jadi di kitab Matius pasal yang ke-8 itu adalah rentetan peristiwa di mana Yesus bertemu dengan beberapa jenis orang, di mana Yesus melakukan mujizat terhadap orang-orang itu. Nah, kita akan belajar dari orang-orang yang ditemui oleh Yesus ini, jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan iman yang mereka miliki terhadap Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Karena Alkitab, kenapa penting? Nanti supaya nanti di akhir khotbah ini Bapak Ibu bisa merefleksikan, bisa cross check diri sendiri, Bapak Ibu imannya jenis yang seperti apa sih, tingkatan imannya jenis yang seperti apa kepada Tuhan begitu. Nah, kenapa penting kita merefleksikan iman kita terhadap Tuhan? Karena Alkitab bilang bahwa akan datang masa-masa yang sukar di hari-hari terakhir. Betul ya? Bahwa krisis akan datang, bahwa persekusi terhadap orang Kristen akan datang,
bahwa wabah akan datang, penyakit akan datang, bencana alam akan datang, bahwa dunia ini nggak akan menjadi semakin baik, dunia ini akan menjadi semakin bobrok, menjadi semakin jahat, orang-orang akan menjadi semakin jahat. Dan saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Begitu. So, kalau Bapak Ibu nggak setuju sama saya, silakan read your Bible. Maka dari itu, bahwa semua tertulis di Alkitab bahwa hari-hari terakhir akan semakin sukar, semakin sulit. Jadi kalau ada pendeta yang bilang bahwa hari nanti kedepannya akan semakin baik, saya bisa pastikan jamin 1000% bahwa pendeta itu adalah pendeta yang berbohong. Bahwa Alkitab tidak menuliskan hal tersebut. Alkitab menuliskan bahwa dunia ini kan semakin jelek, orang-orang akan semakin jahat, dan akan ada persekusi terhadap orang Kristen, dan mereka mengira yang mempersekusi kita itu mereka lagi beribadah kepada Tuhannya, begitu. Jadi itu sudah tertulis semua di dalam Alkitab gitu. Jadi saya bukan nakut-nakutin. Jadi saya pribadi sangat tidak setuju dengan hamba-hamba Tuhan yang sukanya, saya nggak tahu jemaat di tempat sini, semoga tidak ya. Cuman kebanyakan jemaat zaman sekarang tuh lebih suka hamba-hamba Tuhan untuk pendeta yang memberitakan feel good preaching. Bapak Ibu tahu feel good preaching? Feel good preaching ya kalau tiba-tiba khotbah yang kalau habis khotbah tuh pendeta jemaat tuh rasanya wah happy, senang, wah rasanya termotivasi. Rasanya ada motivasi dalam hidup ini gitu. Padahal saya bisa bilang kepada Bapak Ibu bahwa tujuan akhir dan kita sebagai pendeta dari hamba Tuhan, tujuan akhir kita adalah bukan motivasi, Pak Bu. Tujuan akhir pendeta memberikan khotbah kebenaran firman Tuhan adalah bukan motivasi, tapi transformasi. Karena kalau Bapak Ibu hanya mencari motivasi, Bapak Ibu bisa pergi ke Mary Riana atau Mario Teguh pada zamannya sebelum beliau kena konflik begitu ya. Bapak Ibu bisa cari motivator dan Bapak Ibu bisa mendapatkan motivasi kehidupan. Tapi tujuan akhir kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta bukan memberikan motivasi, Pak Bu. Tapi tujuan akhir kami sebagai hamba Tuhan pendeta adalah mendidik, membimbing jemaat supaya mengalami namanya transformasi. Transformasi itu apa? Hari lepas hari kita menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus melewati musim apapun dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada pendeta yang sukanya memberikan feel good preaching, ya kalau Bapak Ibu sukanya susu silakan aja ya. Tapi saya bilang bahwa memang tertulis di dalam Alkitab bahwa dunia ini kan semakin bobrok, semakin jelek, semakin jahat orang-orangnya. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman adalah dasar dari pengharapan kita basically. Jadi iman adalah dasar dari pengharapan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa dunia akan semakin jahat ke depannya, manusia akan semakin jahat, dunia akan semakin jelek ke depannya, dan kita nggak punya pengharapan akan masa depan, menjalani hari lepas hari itu rasanya suram begitu. Benar nggak sih? Maka dari itu kita harus mengkoreksi, mengkontemplasi, merefleksikan iman kita tuh seperti apa kepada Tuhan. Makanya penting untuk kita bahas tentang jenis-jenis iman atau tingkatan iman pada siang hari ini. Kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Yang pertama kita akan langsung buka dari Matius 8 ayatnya yang ke-28 sampai 32. Matius 8. Ini semuanya dari Matius 8 Bapak Ibu ya. Matius 8 ayat 28 sampai 32. Apakah ada ayat di sini? Oke. Matius 8 sampai ayat yang ke-28 sampai ke-20. Ini peristiwa yang pertama. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan berapa orang? 2 orang yang apa? Kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, oke? Berbahaya, di garis bawah kata berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu, ayat 29. Dan orang-orang yang 2 orang yang kerasukan itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ingat, dua orang ini kerasukan apa? Garis bawah dia bilang manggil Yesus sebagai siapa? Setan aja mengakui dia adalah. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah, berarti lebih setan dari setan. Loh, bukan saya yang ngomong, kita yang ngomong loh, ya kan? Dia bilang katanya, ini orang kerasukan aja mengakui Yesus, ini kondisi udah kerasukan. Orang kerasukan aja ngomong bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti kalau dia ada manusia yang tidak mengakui Yesus bukan anak Allah, berarti dia lebih kerasukan dibanding orang kerasukan, ya kan? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami, kata setan-setan itu, pindah ke dalam kawanan babi itu. Ayat 32.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada setan-setan itu, pergilah, lalu keluarlah setan-setan itu dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi buat saya ada beberapa hal menarik dari peristiwa ini. Kita akan melihat ada 4 peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat. Semuanya dari Matius 8 di kitab Matius pasal 8 ini. Peristiwa yang pertama, ini adalah Yesus melakukan mujizat di mana Yesus mengusir setan-setan yang merasuki 2 orang. Buat saya hal yang menarik yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Coba balik lagi ke ayatnya yang ayat yang 28. Ya, ayat 29, sorry. Nah, ayat 29. Dan mereka itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Di ayat 30. 2 orang ini yang kerasukan setannya bilang begini. 31. Salah terus saya kan. 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Oke. Poin pertama saya begini, hal yang menarik dari kejadian ini adalah begini Bapak Ibu. Setan aja meminta kepada Yesus. Biasa kita meminta itu lewat apa sih? Lewat doa, benar ya? Berarti dalam tanda kutip, setan aja berdoa kepada Yesus. Setan aja berdoa kepada Yesus. Masa kita manusia nggak berdoa? Maka dari itu poin pertama saya adalah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nggak mau menghakimi, tapi saya mau ngajak Bapak Ibu mulai hari ini bangun mesbah doamu setiap hari. Kenapa? Karena setan aja dalam tanda kutip berdoa kepada Yesus. Dia minta, dan setan itu derajatnya udah paling rendah. Berarti Bapak Ibu kalau hari lepas hari nggak pernah berdoa, bilangnya terlalu sibuk karena Bapak Ibu kerjaan inilah segala macam. Bapak Ibu nggak punya waktu untuk berdoa. Berarti Bapak Ibu lebih dari setan. Dan setan ini derajatnya udah paling bawah. Setan itu di paling bawah banget gitu ibaratnya. Setan aja menjaga komunikasi dan berdoa meminta kepada Yesus. Masa kita anak-anak manusia yang sudah ditebus, yang dikasih oleh Tuhan, yang dibilang Tuhan kita berharga di mata Tuhan, masih kita nggak komunikasi sama Bapa kita di sorga, kita nggak berkomunikasi sama Tuhan kita nggak minta, kita nggak berdoa kepada Tuhan kita. Berarti kita lebih dari setan. Hanya Bapak Ibu isi sendiri. Nanti kalau saya ngomong Bapak Ibu tersinggung lagi. Tapi poin saya adalah kalau setan aja berdoa kepada Yesus, masa kita nggak berdoa? Ayo dong Bapak Ibu, saya nggak tahu siapa hari-hari ini yang mungkin doanya suka skip-skip, tapi saya mau mengajak siang hari ini mengingatkan lagi pada Bapak Ibu, ayo bangun mesbah doa kita semuanya hari lepas hari, jangan pernah bolong Bapak Ibu. Kenapa? Karena setan aja berdoa kepada Tuhan, apalagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus tetap selalu hari lepas hari harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah, poin kedua saya adalah begini Bapak Ibu. Yang menarik yang kedua adalah selain setan aja berdoa atau meminta kepada Yesus, yang menarik adalah begini. Setan minta supaya kalau diusir, setan itu minta untuk dipindahkan ke dalam kawanan babi, itu ayat 32. Yang menarik adalah begini. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Berarti dari sini kita belajar bahwa Yesus mengabulkan doa setan nggak? Mengabulkan nggak? Yesus menjawab doa setan nggak? Menarik ya? Setan aja doanya dijawab sama Tuhan. Apalagi doa kita. Setan aja minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan Yesus jawab doa setan. Jadi pada siang hari ini, kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu sampai udah di poin dimana Bapak Ibu udahlah nggak usah doa lagi, Bapak Ibu merasa bahwa doa Bapak Ibu nggak didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu, saya bisa yakinkan kalau doa setan aja didengar oleh Tuhan Yesus, apalagi doa kita. Doa kita pasti. Kita ini bukan, kita sama setan tuh jauh banget. Setan tuh di sini. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini ada yang udah merasa udah give up dengan prayer life Bapak Ibu, merasa udahlah nggak usah doa lah, Tuhan gak dengar doa saya. Saya udah doa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan saya udah pernah doa tapi nggak dijawab. This time saya udah nggak pernah doa, nggak usah doa lagi. Pak, Bu, saya pada siang hari ini pengen kembali menyalakan api doa Bapak Ibu dan kehidupan Bapak Ibu. Saya mau bilang kalau doa setan aja didengar oleh Tuhan Yesus, saya bisa yakinkan doa Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Tapi jawaban doanya ya kedaulatan Tuhan. Amin. Poinnya adalah doa kita pasti didengar. Jawabannya terserah Tuhan, benar gak sih? Mau dikabulkan apa enggak? Yes, no, wait, ya terserah Tuhan, benar gak? Tapi
poin saya adalah doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Karena kenapa? Doa setan aja didengar, bahkan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi doa kita, anak-anak yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, teruslah berdoa, teruslah berharap, dan bangun mesbah doamu setiap hari. Jangan lebih dari setan. Karena setan udah paling kalau Bapak Ibu gak doa, berarti Bapak Ibu lebih dari setan. Ya, jadi doa setiap hari. Nah, poin ketiga yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Setan, ya, kita hari ini bahas banyak setan ya Bapak Ibu ya. Setan di sini, waktu sebelum akhirnya setan ini berpindah dari tubuh manusia ke babi-babi, dia minta izin dulu gak sih sama Tuhan Yesus? Minta izin ya. Dia bilang, boleh nggak kita kalau diusir, kita pindah nih ke babi-babi itu? Boleh nggak kita pindah? Waktu Yesus kasih green light, waktu Yesus bilang, oh ya pergilah kamu pindah ke babi-babi, baru setan itu berpindah, bener gak sih? Jadi artinya setan aja tahu adab. Artinya begini, saya bilang begini, setan aja dari sini kita belajar. Bapak Ibu baca kisah Ayub gak? Waktu setan ingin mencobai Ayub, dia minta izin sebelumnya sama Tuhan gak? Iya. Dia gak berani ujuk-ujuk tiba-tiba langsung datang ke Ayub, gak berani. Setan itu gak. Makanya kita jangan glorifikasi setan dalam hidup kita. Dikit-dikit, oh ini setan, ini setan, ini setan. Tidak lah. Roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari roh yang di dunia ini. Gak usah takut setan-setan. Setan tuh level udah paling bawah lah. Setan aja mau mengambil langkah selanjutnya itu minta izin dulu sama Tuhan.